Shalom buat kita semua. Kita bersyukur, puji Tuhan, pada hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita bisa lagi berkumpul, melaksanakan ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita bersyukur dalam setiap hari-hari Tuhan selalu menyertai kita bisa bertemu lagi di minggu ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan sukacita, berkat pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami, memberkati kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama melakukan ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini, yang kami kerjakan, ibadah kami pada hari ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka hanya Tuhan saja yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan pada hari ini. Berikan juga kepada kepada kami ya Tuhan, hati yang mau bersyukur, bersukacita pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami dalam hari-hari belakangan ini, biarlah Tuhan pada hari ini memberikan sukacita yang baru di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku, kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau Allah. Haleluya. Segala pujian, mari kita semua sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Segala pujian,
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jangan ada yang diam, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, roh yang ada pada kami pada hari ini, itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan berikan tambahan sukacita kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan bernyanyi, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya hadirat Tuhan saja yang ada di tempat ini. Kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, saya berdiri, kita mau bernyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Shalom, puji Tuhan kita kembali bisa beribadah. Untuk semua sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan, isi hatinya yang disampaikan melalui firman yang akan kita dengar hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan diri kita berdoa. Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hari ini kami akan mendengar firman-Mu, perintah-Mu. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Kami percaya untuk melakukannya kami butuh pertolongan-Mu. Dan dengan melakukannya kami dapat kekuatan-Mu.
kami memperoleh kasih karunia-Mu dan berkat-berkat yang tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Minggu ini tema kita adalah takut akan Tuhan. Itulah jalannya menjadi taat. Kami selalu kita belajar tentang Nabi Elia, ya, dalam ibadah terangkatnya Tuhan, memperingati terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Kita belajar tentang Elia yang juga diangkat Tuhan ke surga. Dan kita belajar bahwa Elia itu taat. Kita juga belajar tentang murid-murid Tuhan yang taat, yang ketika dikasih pesan terakhir, tugas terakhir oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga, mereka melakukannya dengan sukacita. Nah, kenapa saat-saat ini, kenapa akhir-akhir ini, atau kenapa orang-orang Kristen itu sulit untuk taat? Ya, itu sebenarnya karena belum sepenuhnya percaya, belum sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita juga pernah belajar tentang iman, bahwa iman itu bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah, kenapa belum percaya atau belum mempercayakan diri? Sederhana, belum kenal. Karena kita nggak bisa mempercayakan sesuatu kepada orang pribadi yang belum kita kenal. Nah, kita belum kenal Tuhan sebenarnya. Nah, mengapa belum kenal? Simple, karena jarang berkomunikasi. Atau nggak berusaha kenal. Kita nggak berusaha mengenal dia. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sadar bahwa dosa itu bukan cuma berbuat kriminal? Kalau tindakan kriminal ya jelas dosa. Mencuri, membunuh, begal, apa lagi? Itu jelas memang tindakan kriminal dan itu jelas dosa. Tapi dosa bagi Tuhan bukan hanya sekedar tindakan kriminal yang kita lakukan. Alkitab menuliskan tindakan kriminal yang dilakukan Kain pada zaman dulu. Ya, itu tindakan kriminal dan itu memang dosa. Tapi ketidaktaatan itu juga dosa di hadapan Tuhan. Kita belajar hari ini. Yang pertama itu dari Musa yang menjadi contoh hari ini. Kita buka Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Tapi sebelum kita baca Bilangan 20 ayat 7 sampai 12 ini, perikop dari ayat yang kita baca ini judulnya Dosa Musa dan Harun. Jadi judulnya adalah Dosa Musa dan Harun. Kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 7 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel,
Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Adakah tindakan kriminal yang dilakukan Musa dan Harun? Tidak. Tapi Musa dan Harun tidak taat sepenuhnya kepada yang dikatakan Tuhan. Kalau bahasa saya, dia memodifikasi perintah. Tuhan punya rencana memberi orang Israel waktu di padang gurun itu air dari bukit batu. Dan nyatanya air itu tetap keluar. Tapi dengan cara yang berbeda yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 9. Maaf. Ayat 8. Ya. Perintah Tuhan demikian, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Jadi perintah Tuhan kepada Musa, katakan kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi prakteknya yang dilakukan Musa, dia mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Dan perintah Tuhan, dia hanya berkata kepada bukit batu itu. Tapi Musa berkata kepada jemaat itu, kepada bangsa Israel waktu itu, dengarlah kepadaku. Padahal dia gak ada disuruh untuk berkata-kata itu. Hai orang-orang durhaka, dia gak ada disuruh mengatakan itu. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia gak ada disuruh mengatakan itu. Jadi Musa tidak taat. Dan dengan kesalahan ini, dengan dosa ini, maka Musa mendapat hukuman yang berat menurut saya, yaitu dia tidak bisa memimpin bangsa itu masuk ke negeri yang sudah dijanjikan itu. Padahal Musa luar biasa, dia yang membawa mereka keluar dari Mesir, dia yang memimpin mereka terus berjalan dengan mujizat yang luar biasa, tulah demi tulah. Tuhan sudah mengurapi dia, Tuhan sudah memilih dia. Tapi ada satu ketidaktaatan yang bukan tindakan kriminal, tapi bagi Tuhan itu adalah dosa. Nah, sekarang persoalannya, orang-orang bukan takut Tuhan. Orang-orang malah takut kepada hukum manusia. Jadi mereka buat dosa, yang penting gak nampak, bagi mereka itu gak dosa. Mereka gak takut melakukan dosa. Ada orang yang hari ini masih tetap mencuri, korupsi. Tapi tidak kelihatan, tapi tidak ketahuan, dan mereka terus melakukan. Ada orang yang masih terikat pornografi, belum tahu, tidak ada yang tahu, belum ketahuan. Ada yang selingkuh hari ini, yang berkhianat dengan pasangannya, belum ketahuan. Dan mereka masih terus melakukannya. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah mereka bukan takut Tuhan. Mereka takut sama hukuman manusia. Minggu lalu kita belajar juga tentang murid-murid yang menyaksikan Yesus meredakan badai. Mari kita baca Markus 4 ayat 41. Inilah ayat terakhir dari perikop itu. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka itu murid-murid yang ada dalam perahu itu. Mereka sangat takut. Kenapa? Karena mereka belum pernah melihat kuasa yang sebesar itu. Dan murid-murid itu akhirnya takut Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyaksikan sendiri kuasa Tuhan yang luar biasa itu.
Kenapa orang-orang gak taat kepada Tuhan sekarang? Karena mereka belum mengenal dan merasakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari peristiwa corona ini, bulan 12 sudah terjangkit Wuhan, ya. Dan kemudian kita masih, bangsa Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih tenang-tenang saja. Oke. Akhirnya bulan 3 awal, pasien pertama, pasien kedua, ketiga itu muncul di Indonesia, akhirnya terjangkit. Masyarakat akhirnya heboh. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan? Mereka belajar tentang corona ini. Mereka mencari info sebanyak-banyaknya, berusaha kenal corona, sifat-sifatnya, bagaimana penularannya, dan lain sebagainya. Dan dengan kemajuan komunikasi sekarang ini, akhirnya seluruh masyarakat, bahkan seluruh dunia bisa tahu kekuatan corona. Betul ya? Bahwa ternyata corona itu dengan bukti-bukti yang nyata, real, itu mematikan. Bisa membunuh manusia. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak yang takut. Takut corona. Ya? Tadi judulnya takut Tuhan, ini sekarang takut corona. Nah sekarang ini hampir semua udah tahu. Karena para ahli, dokter dan segala macam itu buat peraturan untuk hidup sehat, untuk menghindari corona, sudah ada aturan-aturan yang dibuat. Salah satu contoh pakai masker, ya kan? Kemudian cuci tangan pakai sabun, kalau nggak ada hand sanitizer dan seterusnya. Apa yang terjadi? Banyak yang taat. Kenapa taat? Karena kalau tidak taat ada konsekuensi. Kita bisa terjangkit. Dan ada kemungkinan yang terjangkit akan meninggal. Jadi ketakutan itu membuat orang taat. Apakah kuasa corona lebih hebat dari kuasa Tuhan kita? Tidak. Kuasa Tuhan kita jauh lebih dahsyat daripada corona. Dan ingat, tidak mentaati Tuhan pun ada konsekuensi. Karena tidak taat itu sama dengan dosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Maka sebenarnya yang utama bagi kita adalah bukan takut corona, bukan takut yang lain-lain, tapi takutlah akan Tuhan. Mari kita baca Amsal. Amsal 10 ayat 27. Ayat 26 dulu, ya. Sampai 27. Saya akan bacakan. Ayat 27 saja. Amsal 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi kalau kita takut Tuhan, memperpanjang umur kita. Takut dengan corona, malah bisa memperpendek umur kita. Kita baca lagi Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi Amsal sejak lama berkata, firman ini sejak lama berkata, takutlah dengan Tuhan. Tapi sekarang ini orang malah lebih banyak takut akan virus ini. Kita tetap menjalankan prosedur kesehatan itu, tapi bukan karena takut. Kenapa? Karena ketika kita takut Tuhan, Tuhan pasti beri perlindungan sama kita. Bahkan firman Tuhan berkata di Amsal itu, kita semua anak-anaknya akan terlindungi dan terhindar dari jerat maut. Sekarang mari kita bandingkan
antara iblis dan orang-orang hari-hari ini soal percaya dan takut Tuhan. Kita baca Yakobus 2 ayat 19. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iblis tuh gemetar. Kenapa gemetar? Bukan kedinginan. Gemetar itu karena takut sama Tuhan. Tapi ada orang-orang yang berbuat dosa, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dia tidak takut Tuhan. Padahal kalau orang itu adalah orang Kristen, dia pasti sudah tahu bahwa Allah itu omnipresence, Allah itu ada di mana saja. Jadi di mana Anda buat dosa, hadirat Allah ada di situ dan dia tahu. Bahkan dalam pikiran kita pun dia tahu. Maka Bapak Ibu, semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenallah Tuhan kita. Berkomunikasilah dengan Dia di dalam doa-doa kita. Bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Berusahalah terus untuk mengenalnya dengan rajin datang ibadah, dengan rajin dengar firman, rajin baca firman. Karena lewat firman Dia berbicara dengan kita. Kalau doa kita yang berbicara kepada Tuhan, dengan firman kita dengar firman, kita baca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Karena firman ini adalah ucapan-ucapannya, isi hatinya, rencana-rencananya. Dan juga untuk mengetahui dan merasakan kuasanya, berjalanlah terus bersama Tuhan. Jalanlah dalam rencananya. Walaupun gak enak, walaupun gak sesuai dengan rencana kita, jalanlah. Ketika kita belajar minggu lalu, walaupun ada badai, jalanlah. Karena dengan itu kita akan merasakan kuasanya. Dan ketika kita rasakan, kita saksikan, kita alami, kita pasti takut akan Dia. Dan dengan itu kita taat kepada Tuhan. Amin. Ya, jalanlah. Taatilah Tuhan. Takutlah akan Dia. Tuhan bisa mengizinkan tsunami. Tuhan bisa mengizinkan gempa bumi yang dahsyat yang meruntuhkan satu desa, dua desa dan segala macam. Tuhan bisa izinkan itu semua. Dan Tuhan bisa izinkan corona ini terjadi. Dan kuasa Tuhan bisa menghentikan corona ini juga. Tapi kenapa ini terjadi? Supaya kita takut akan Dia. Dan dengan ini kita semakin taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau taat kepadamu. Kami mau jalan sesuai firman-Mu. Kami mau jalan sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga kami takut akan Engkau. Dan dengan itu kami taat bahwa karena kami tahu Kau sangat berkuasa. Hari ini kami mau bertobat kalau kami lebih takut dengan virus corona ini dibandingkan takut kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah takut akan Tuhan melanda seluruh bumi ini. Karena semua orang akan melihat kuasa-Mu. Dan semua orang dan banyak orang akan datang kepadamu dan taat kepadamu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Berdaulat atas
atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah Tuhan, Kau luar biasa karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, karena kuasa-Mu yang ada dalam hidup kami, yang melindungi kami. Hari ini kami bisa beribadah. Dimanapun kami berada hari ini kami beribadah. Kami percaya firman ini menguatkan kami. Ibadah ini mengurapi kami. Ibadah ini mendatangkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam diri kami. Dan ibadah ini mendatangkan takut akan Kau. Firman-Mu mengajar kami untuk takut akan Kau. Lebih takut dari semua hal yang ada di dunia ini yang kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu luar biasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Kalau sampai hari ini bangsa kami ini dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, lindungilah bangsa ini seterusnya. Dan lindungi orang-orang yang bekerja hari ini mendatangkan sejahtera bagi bangsa ini. Pemerintahan kami, aparat keamanan, anggota DPR, tim medis yang merawat orang sakit, dan semua rumah sakit, seluruh peralatan yang hari ini terkonsentrasi untuk merawat orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Tuhan Yesus, Kaulah yang memberkati, berikan kekuatan, dan lewat tangan-tangan mereka berikan kesembuhan kepada pasien-pasien. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang saat ini sakit, jemaat-jemaat-Mu, jemaat gereja Betani Alpha ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit. Bagi yang berbeban berat karena persoalan ekonomi atau apapun, Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan jalan keluar. Itu doa kami. Kami bersatu hati mendoakan semua kami, Tuhan Yesus. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, sesuai dengan janji-Mu ketika kami taat kepada-Mu. Ibadah ini akan berakhir. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Takutlah akan Dia. Biarlah takut akan Tuhan selalu ada dalam dirimu, dalam keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu, di dalam studimu, bahkan semua keputusan-keputusanmu. Biarlah takut akan Tuhan menjadi landasan. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi kau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah kau di kota dan diberkatilah kau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.